rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada kesempatan yang berbahagia ini bisa bermuajahah meskipun lewat Zoom ya. Alhamdulillah. Dan tema kita ya sebagaimana teman-teman juga sudah menjalani bersama sekolah guru ngaji ini sudah tuntas ya, buku Fantahsin. Dan insya Allah juga kemarin sudah majelis sama, artinya secara sanadnya gitu ya, itu berarti sudah tersambung karena mendengarkan dari awal sampai akhir paparan seorang guru itu adalah cara metode sama, itu adalah metode yang paling tinggi ya, sebagaimana dalam penyampaian riwayat keilmuan. Meskipun juga kemudian nanti di hari-hari ini kita perlu yang keduanya yaitu syahadah. Bukan hanya sanadnya tersambung, tapi juga kadang-kadang untuk kepentingan kelembagaan ya, kita memerlukan syahadah atau persaksian gitu ya. Gitu ya. Nah, ini monggo nanti diikhtiarkan masing-masing untuk yang di Jogja Mas Wahid sama Pak Ibnu ya, bisa mengikhtiarkan di sini, nanti kita bisa belajar bareng supaya nanti ketika Ustadz Yudi mana hadir ke Jogja 14-15 sudah bisa ujian ya, bisa ujian sanadnya, ujian metodenya. Metode ada 3 faktor ya yang akan dipertanggungjawab, akan dilaporkan. Yang pertama penguasaan metodologinya seperti yang kemarin disampaikan Ustadz Sulis. Kemudian yang kedua nanti ujian teori ada 90 soal ya kalau mau ambil syahadah. Kemudian ada praktek tilawah ya, tilawah baca Al-Qur'an. Praktek membaca Al-Qur'an. Nah, itu berkaitan dengan tools ya yang kita perlukan dalam rangka bahwa kita sudah meningkat kapasitasnya sebagai seorang muhassin, seorang guru tahsin tilawah Al-Qur'an. Sahabat yang dirahmati Allah, tema kita ya sebenarnya available ya untuk semua metode, cuma ini kaitan dengan pengayaan yang harus kami berikan, ya ini bahwa kalau kemarin dalam 20 pertemuan awal itu teman-teman khairukum man ta'allam ya, mempelajari Al-Qur'an, maka pada sesi saya ini bagaimana wa'allamah gitu ya, sehingga hadis dari Utsman bin Affan itu bisa kembali operating ya, bisa kembali beroperasional ya. Kalau dalam kajiannya Teh Lala ini beliau dulu saya ingat ya senang postmodern gitu. Jadi bagaimana membuat selera itu menjadi habit ya. Bagaimana membuat selera ke menjadi kebiasaan, kemudian menjadi tradisi, kemudian menjadi culture, menjadi budaya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ada langkah-langkah yang sederhana yang bisa kita tempuh, sebagaimana juga dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba berbagai metode ya untuk mensiarkan Islam ini. Ya, karena apa? Karena ya Al-Quran dengan Islam itu tidak bisa dipisahkan. Karena Islam itu ya sumbernya adalah Al-Quran, dan Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kaum Muslim. Selamat datang Pak Prapto. Ya, Waalaikumsalam. Ketemu lagi ya. Baik. Tadi belum banyak bincang-bincang. Yang pertama, bagaimana sih kita mau mendirikan rumah Quran atau menginisiasi rumah Quran? Yang pertama, pendekatannya bisa formal, bisa juga non formal. Yang kalau kita mau pendekatannya formal, berarti kita harus memilih dari semua nomenklatur perundang-undangan yang ada. Nanti bisa dipelajari, bisa madrasah diniyah,
bisa TPQ, ya, ada cantolannya di Kementerian Agama, kemudian bisa pondok pesantren. Nah, ada 3 ini, ada 3 cantolan yang itu bisa menaungi secara legalitas berkaitan dengan rumah Quran kita. Apakah dia akan berbentuk sebagai TPQ atau dia berbentuk sebagai madin, madrasah diniyah, atau dia berbentuk sebagai pondok pesantren. Nah, yang kemarin yang terbaru dari Gus Yakut itu ada kebijakan berkaitan dengan PAUD-Q. Ya, PAUD Quran itu berada di bawah Kementerian Agama. Nah, karena yang PAUD biasa, SPS PAUD itu ada di Kemendiknas, ya. Itu kalau yang kita mau yang formal. Nah, untuk mendirikan lembaga formal ini ya butuh effort yang besar, ya. Butuh effort yang besar, kita harus punya gedung dulu, harus ada aktivitas dulu, harus punya santri dulu, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi sahabat yang dirahmati Allah, kita semua bisa segera bergerak, ya, tidak perlu legalitas dan sebagainya. Kenapa? Karena ya agama ini lebih dulu ada sebelum Indonesia ada, gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung bikin status menerima bimbingan belajar Al-Quran dari nol. Nah, itu sebenarnya sudah langsung membuka rumah Quran, ya, dengan ada aktivitas seperti itu. Atau mungkin tetangga-tetangga kita kumpulin, ya silahkan kalau mau ngaji dari saya bimbingan Al-Quran dari nol, gitu ya. Nah, itu juga sudah otomatis, ya. Nah, rumah kita beraktivitas dengan Al-Quran meskipun mungkin belum ada plang, ya, dan mungkin juga belum perlu, gitu ya, plang untuk aktivitas itu. Nah, sekarang, gitu ya, kita bisa diem-diem aja di rumah seperti yang saya lakukan saat ini, gitu ya. Saya tetap di rumah, tetapi saya mengajar, gitu ya, dengan teman-teman dari Jakarta, ya, Pak Ibu kebetulan di Jakarta, Mas Wahid di Sleman, Mbak Teh Lala di Bandung, Pak Prapto di Siak, dengan tadi media Zoom ini. Yang versi gratisannya masih ada, ya, 40 menit, bisa dengan Zoom, gonta-ganti, atau berbayar, ya, berbayar seperti yang kita kita inisiasi ini kan Zoom-nya Zoom berbayar, ya, yang premium. Nah, itu bisa langganan 1 tahun, tapi itu juga perlu modal juga, ya. Nah, untuk awal-awal sebenarnya ya tidak terlalu ini, kita bisa pakai fitur Google Meet misalnya. Google Meet kan secara waktu tidak dibatasi, cuma fiturnya lebih terbatas. Nah, itu hadirin yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana memulainya? Kalau online ya begitu, pakai status, pakai Instagram, pakai ini. Enak ya kalau kita Ramadan tahun depan bisa ngaji. Yuk, siapa yang mau ngaji? Atau kita cuplik-cuplik, misalnya seperti status saya hari ini, 8 huruf syiddah, ya. Ajib kotim bakat. Nah, itu kita share. Kemudian kalau mau ngaji, ya, hubungi nomor di bawahnya. Yaitu dengan cara seperti itu, yaitu kampanye yang murah, ya. Kampanye kebaikan yang murah, fiturnya juga kita nggak usah kemana-mana. Pokoknya kita ini siapa yang mau ngaji langsung bisa daftar, langsung bisa gabung. Begitu. Itu berkaitan dengan bagaimana memulainya. Kali ini ya tinggal berani aja, dan jangan khawatir, ya. Jangan khawatir kita ditolak, gitu. Jadi pada respon pertama mungkin kita nyetatus yang baca berapa, Pak Ibnu? Kalau nyetatus yang baca berapa orang? Paling 30-40 lah. 30-40. 30-40 itu berarti 3 hari sekali dapat murid. Kalau nyetatusnya konsisten. Kenapa tetap hukum marketingnya tetap jalan, ya? Kita tawarkan kepada 100 orang, 10 orang tertarik, 1 orang gabung, gitu. Jadi kalau kitanya ya jangan ini, kita harus sadar diri, gitu ya. Ketika kita pengen punya murid 10, gitu ya. Maka kita siarnya kepada 1000 orang. Kita pengen punya murid
1000 misalnya, berarti kita harus syiar kepada 1 juta orang. Karena tadi 1/100 itu ya relatif lah ya, sudah teruji secara secara duniawinya teruji, secara keyakinan itu juga kekuatan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau urusannya Al-Qur'an mestinya ya itu dilipatkan 10 gitu ya. Jadi ketika kita tawarkan kepada 100 orang, berarti ya Allah lipat gandakan. Salah satu barokahnya adalah seolah-olah kita sudah menyampaikan kepada 1000 orang. Nah, ini bagian yang kita harus bangun, bahwa ya kita harus siap dengan penolakan itu, karena Nabi itu sebelum diangkat jadi Rasul, dia Mr. Clean ya, Al-Amin ya, dengan semua atribut positif yang melekat padanya pada masa jahiliyah itu. Tetapi begitu dia dakwah la ilaha illallah, begitu dia ayo ngaji Quran gitu ya, maka kemudian semua yang positif itu kemudian black campaign semua. Dia dianggap jadi penyihir, dia dianggap jadi orang gila dan seterusnya. Maka ya itu keniscayaan ya bagi kita para pendakwah, ya sudah, kita harus siap-siap ya merasakan sakitnya ya sakit hati, sakit pikiran, sakit macam-macam. Mau kita niat baik kok tidak semua orang mau. Nah, itu akan menjadi makanan harian kita ya, penolakan itu. Meskipun juga akan ada yang menerima gitu ya. Karena fitrahnya sebenarnya jiwa manusia itu akan selalu menerima kebenaran. Ya, cara fitrahnya meskipun fujuruha wa taqwaha ya, ada Allah berikan potensi kepada kita untuk fujur maupun untuk bertakwa gitu ya. Nah, tinggal nanti potensi-potensi itu bisa nggak kita olah gitu ya. Kita olah menjadi potensi takwanya yang dominan daripada potensi fujurnya. Kalau seorang manusia itu dominan potensi fujurnya, dia akan punya potensi fujur yang merusak dan potensi takwa. Nah, ketika dia sebagai seorang yang punya potensi fujur, kemudian tinggal di lingkungan yang fujur, tinggal di lingkungan yang mendukung, yang mudah bermaksiat, sarana-sarana kemaksiatan semua ada dan seterusnya, itu ya akan mudah baginya menjadi orang yang berjiwa fujur. Sebaliknya juga ketika orang-orang yang bertakwa, kemudian dia tinggalnya, atmosfernya, bi'ahnya itu di lingkungan-lingkungan orang yang bertakwa, maka dia juga akan mudah ya terfasilitasi menjadi orang yang bertakwa. Meskipun hidayah itu rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Ada orang sambil masjid nggak pernah sholat, yang jauh-jauh malah sholat ya, itu ya biasa aja. Gitu. Tapi pada prinsipnya bahwa kita sebagai seorang yang berilmu ya, yang sudah menguasai fantasin, ya ada kewajiban berikutnya untuk segera memulai ya mengajarkan, hatta kepada tetangganya, kepada teman ya, mungkin sesama nunggu anak sekolah gitu ya, kepada siapa lagi, sesama pensiunan, sesama masjid yang sama atau lintas masjid. Nah, teorinya bisa teori obat nyamuk ya. Kadang-kadang kita di masjid sendiri malu, tapi kita keluar dulu ngisi di masjid-masjid yang jauh, kemudian mendekat sampai masjid kita sendiri. Bisa juga ya teorinya teori bom gitu ya. Meledakkan dulu, habis itu nah nanti sekelilingnya ikut berubah. Itu tergantung ya kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Pada intinya segeralah memulai gitu ya, menawarkan diri untuk kita bisa create kebaikan bersama dalam komunitas itu, baik ya melalui online maupun offline gitu ya. Itu bisa, kita bisa bikin kelas online-nya, kita boleh juga membuat kelas offline-nya gitu ya. Nah, kita sudah mau sekarang Jumadil akhir ya, hampir Jumadil akhir. Nah, setiap nanti Rajab,
Sya'ban, Ramadan. 3 bulan lagi Bulan. masa. Nah, kita pengen dalam waktu 3 bulan ini ya kita ada sesuatu ya kita bertambah kemanfaatan kita. Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan manfaatnya apa? Ketika kita mengajak orang lain dari nol sampai bisa baca Quran, nah maka ya dia akan menjadi pabrik kebaikan selagi kita mengawalnya ya, sampai dia setiap hari membaca Al-Quran. Ada majelisnya. Jadi satu murid itu kalau di Fantasin itu akan selesai dalam 17 tahun. Ya, dari nol sampai bisa baca 190 halaman, kemudian melancarkan itu kan 600 halaman sekali khatam. Kemudian tahsinnya 25 pertemuan. Kemudian nanti ada setelah ini kalau mau lanjut terjemahnya ya sekitar 30-an pertemuan ya. Oh banyak tuh ya. Udah 190 tambah 604 tambah 25 tambah 30. Terus nanti kalau sudah bisa menerjemah, ngomong hafal misalnya satu hari misalnya kalau pakai tikrar itu 1/8 halaman. Jadi satu halaman itu 8 hari misalnya. Untuk yang orang tidak pesantren ya, yang orang kalongan seperti kita ini. Nah, itu misalnya panjang ya, 600 kali 8 ya, kita butuh banyak pertemuan itu 2.400 pertemuan. Artinya satu murid itu kalau kita pegang itu bisa sampai bertahun-tahun nggak selesai ya. Ada juga yang lain ya yang kita perlu ini boleh juga kita tawarinnya per program. 20 kali pertemuan bisa baca Quran, 20 kali pertemuan lancar baca Quran bagi yang masih terbata-bata. Ada 20 kali pertemuan tartil Quran bagi yang sudah lancar membacanya dan seterusnya. Bisa by program seperti itu, bisa by komitmen saja. Pokoknya selagi masih mau ngaji ya ngaji. Nah, kalau yang komitmen seperti ini biasanya yang lansia nih, Pak Prapto nih mungkin agak masuk segmennya. Gitu karena kesibukan sudah berkurang, kemudian mereka butuh aktivitas yang ini bisa agak di kota gitu mungkin bisa bicara. Kalau di desa malam sih waktunya. Tidak harus pensiunan tapi malam ya. Kenapa? Karena siangnya ke sawah, terus malamnya ngaji gitu ya. Pak Ibnu mungkin kalau telaten di Pak Ibnu sama Mas Wahid nih di Minggir itu bisa begitu. Bu Lala bisa garap segmennya ini penunggu sekolah. Ya, biasanya sambil nunggu sekolah daripada gibah mending ibadah gitu ya. Nah, gitu. Daripada gibah mending ibadah ya. Nah, syukur tadarusnya bertambah gitu ya. Nah, itu bisa masuklah di segmen-segmen itu, komunitas-komunitas sosialita juga perlu masuk gitu ya. Nah, ini pada intinya adalah ya di mana kita bisa masuk ke satu komunitas tertentu, nah itu kita bisa join kolaborasi untuk mendirikan rumah Quran. Yang pertama fokusnya kegiatan dulu, ya untuk rumah Quran itu fokus pertamanya kegiatan dulu. Jadi jangan fokus bangun dulu. Bangunan fisik itu belakangan. Garasi kita kalau muat satu halakoh 10 orang, 5 orang, 6 orang, 10. Ada teman itu memulai dari 2 kali 3 meter. Ya. Halakohnya bertujuh dengan dia, berarti muridnya 6 ya. Muridnya 6 orang, kemudian sekarang punya pondok pesantren. Masya Allah ya. Jadi dari halakoh yang 6 orang itu, kemudian wah ini kayak mau ikut ngaji terus lama-lama Allah ketika ya kan Allah selalu menjawab kebutuhan kita ya. Ketika kebutuhannya bertumbuh, maka Allah juga tumbuhkan ya rezekinya. Gitu. Nah, sehingga kemudian menjadi besar, menjadi luar biasa. Sekarang santrinya ada sekitar 100-an lah ya. Kadang lebih, kadang kurang. Nah, itu salah satu barokah ya.
dimulai dari teras rumah ukuran 2x3. Bisa. Gitu ya. Kalau kita nggak punya teras rumahnya, ya bisa di taman-taman di sekeliling kita. Ya. Bisa di musola, nebeng musola bisa, di taman-taman sekeliling kita juga bisa. Nah, itu bisa kita manfaatkan ruang-ruang publik untuk ngaji. Gitu ya. Kemarin kalau di Jawa Barat tuh ada ngaji on the street ya. Sudah dimulai di Bogor, cuma di Jogja kemarin nggak dapet ininya, feel-nya ya. Nggak dapat ngehnya gitu, sehingga nggak bisa bertahan ininya untuk memulai ngaji on the street itu. Jadi bagaimana di Malioboro pernah dilaksanakan, cuma nggak tahu kenapa kok itu nggak ngangkat gitu ya untuk di Jogja. Nah ini bagaimana memulai dakwah Al-Quran? Ya caranya ya tawarkan diri kita, jual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jualnya jangan ke orang ya, jualnya kepada Allah. Ya Allah, saya wakafkan sebagaimana Maryam berdoa, ibunya Maryam berdoa untuk Maryam. Ya Allah, saya nadarkan anak ini untuk mengabdi di Baitul Maqdis ya. Kemudian nah kita juga sama ya. Ya Allah, saya wakafkan diri saya untuk mengajarkan Al-Qur'an. Dan itu mulai saja ya, nggak usah nunggu sempurna. Mungkin ini modal utama setelah antum dan antuna itu belajar fantasin, itu bisa menyalahkan bacaan orang lain. Nah ini aset ya. Bisa, sekali lagi saya ulang, bisa menyalahkan bacaan orang lain. Nah teman-teman sudah punya itu dan pasti sudah terlatih kepekaannya bagaimana ketika kita mendengarkan bacaan orang lain. Kalau salah itu udah mulai risih, oh ini panjang pendeknya kurang nih, gunah idharnya kurang nih, gitu. Nanti meningkat lagi sifatul hurufnya, makhrajul hurufnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu disyukuri. Nah kita bukanya, karena ini yang kurang dari 40, mungkin Mas Wahid aja ya. Semuanya udah 40 ya. Pak Prapto udah jelas ya, udah punya cucu, pasti lewat 40. Mas Ibnu udah lewat juga kan 40 tahun. Mbak Lala sepantauan saya ya sudah mendekati lah. Kalau Mas Wahid masih junior nih, junior kita ya, mungkin mendekati. Ya, yang sudah 40 tahun Al-Ahqaf ayat 15 ya. Maknai kita buka rumah Quran ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena ya dengan kita ngajarin Quran, dengan kita ngajarin kita memfasilitasi kegiatan belajar mengajar Al-Quran, insya Allah pahalanya langsung dapat. Kita 10 kali lipatnya, yang ngaji dapat 10 kali lipatnya, orang tua kita juga auto transfer ya. Kalau itu di rumah orang tua kita misalnya, ya kitanya tinggal di rumah tabon itu rumah induk Pak. Ya kita tinggal di rumah induk, kemudian kita bukanya di situ, otomatis auto itu ya, auto mengalir untuk orang tua kita. Ya Allah, Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta 'alayya wa an'amta walidayya. Terus kita juga langsung dapat doa amalan sholihan tadorru. Problemnya ketika ada kegiatan belajar mengajar Al-Qur'an meskipun muridnya satu, itu problemnya cuma satu. Kalau kita sudah mulai, keikhlasan aja, menjaga keikhlasan. Ya. Nah, cirinya ikhlas apa? Istiqomah. Ya, meskipun muridnya satu, muridnya dua, muridnya tiga, itu istiqomah aja, gitu ya. Nah, terus begitu sampai nanti ada saatnya sambil terus memantaskan diri, nah, dapat tuh, ada satu saat panennya di dunia ini, barokah, gitu ya, barokah dari mengajarkan Al-Quran, ya itu. Saya kira itu memulainya. Oke, sampai di sini monggo kita diskusi dulu barang 10 menit, nanti baru kita kalau sudah memulai kita ngomong memeliharanya, maintenance-nya. Monggo, kami silahkan. Ya, mulainya mudah ya. Buka pintunya, undang atau statuskan, tunggu respon atau japri. Siapa segmen yang pengen kita, ayo ngaji yuk, kumpul yuk. Di situ kita presentasi, mau nggak ngaji? Nabi sama, kumpulin orang.
di apa yang di Ma'la, kumpulin orang, kumpulin belum jadi makamnya Khadijah ya. Di Ma'la terus sudah kumpul, qul la ilaha illallah tuflihun. Tapi pakai narasi dulu. Ya, orang-orang Quraisy kalau saya ngomong besok ada kafilah dagang dari Syam, percaya nggak? Oh percaya, gitu kan. Kalau apalagi ya, ada beberapa rangkaian ya narasinya, kemudian habis itu qul la ilaha illallah tuflihun. Nah, artinya apa ya? Tidak ujuk-ujuk ya dakwah. Ya ada kadang-kadang kita perlu apa? Ya ngumpulin orang dulu, percaya dulu, habis itu gimana nih? Kita lanjut ngaji aja ya gitu. Nah, itu baru masuk kita poinnya. Atau kalau memang sudah senang, sudah ini, ayo ngaji aja yuk. Nah, gitu sudah langsung bisa closing ya saya kira sudah bisa. Kita bersyukur para ulama-ulama pendahulu kita sudah sedemikian rupa mengikhtiarkan agar negeri kita Indonesia ini negeri yang mudah diajak ngaji ya. Hari ini ada 100 jutaan orang Indonesia yang sudah bisa baca Quran. Tapi masih ada 150-an juta yang belum bisa baca Quran. Ini PR kita ya, PR kita dan barangkali itu ada di monggo kami silahkan untuk barangkali kita bincang-bincang berkaitan dengan pendirian rumah Quran atau komunitas Al-Quran untuk ya tadi wa'alamah ya memaknai hadis, mengoperasionalkan hadis khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Silakan. Ya, Pak Ibu, silakan, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Ya. Mau tanya, Dad. Kalau misalkan nanti kan saya nyoba menawarkan, terus misalkan jamaah tertarik, diawali misalkan itu mulai fantasinya dari antum dulu gitu yang memulai gitu, Dad. Nanti setelah sudah berjalan baru saya gitu. Karena kan kalau langsung saya masih belum pede. Siap. Ya boleh, nanti tinggal dijadwalkan. Boleh. Begitu boleh ya. Artinya kita ajak orang lain untuk yang lebih tokoh itu mengendorse aktivitas kita boleh. Ya. Gitu. Kalau saya undangannya paling menantang saya tunggu-tunggu dari Pak Prapto ini kalau masalah itu. Nah, yang jauh ya. Kenapa, Ustaz? Ya. Silakan Pak Prapto. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, saya bersyukur saat ini sudah tetap bisa ikut. Sebagai bagian upaya sebenarnya waktu 10 hari terakhir Ramadan kemarin sudah di masjid dengan teman-teman ya. Tapi bilang akhir udah nggak lanjut lagi. Ada 5 orang gitu. Itu yang tadarus lah. Dari sisi keluarga ya sudah beberapa kali saya punya keluarga banyak yang seusia dan yang lebih sedang berusaha udah sepakat tapi belum. Sekarang baru kebetulan pas mau Sabtu besok mau mengirim khataman Quran untuk orang tua, bawa anak cucu pada ikut. Ini momentum saya ingin eksekusinya sebenarnya dari tawar-tawar tapi masih tunggu-tunggu gitu. Itu sih. Jadi yang paling di sekitar tuh mungkin selama ini saya memposisikan diri untuk sebagai pengelola gitu, bukan yang mengajarkan gitu. Makanya upaya-upaya itu ingin mengelola aja gitu. Tapi memang saya sadari bahwa ilmu itu kalau nggak kita sendiri yang mengalirkan, memang kita nggak akan lengket gitu. Jadi kali-kali megang buku Fantasin pun
Ya itu tadi saya pikir, saya yakin kalau seperti saya bilang, kalau nggak mengajarkan langsung, nggak lengket dan nggak apa ya, nggak Nggak tertantang lengket. lebih. Jadi memang itulah satu lagi kemarin pekan lalu dari pengurus masjid minta mungkin TPA-nya itu ingin ditata. Saya bilang syaratnya satu, asal Quran. Jadi saya pikir kalau fokus pada Quran, saya mau, saya bilang. Jadi mungkin ya lagi-lagi dalam benak saya saat itu ya sebagai pengelola gitu ya. Itu jadi mungkin yang saya pikir saya menyadari betul bahwa memang harus dari diri kita sendiri yang mengajar, harus punya, sehingga lebih, ya insya Allah seperti saya bilang, kita lebih cepat bisa dikoreksi, lebih bisa ilmu yang ada tuh lebih keluar kan. Kalau enggak emang tidak akan bisa. Dan ya mohon doa aja Ustaz, mudah-mudahan mindset sebagai guru ini yang mungkin nggak terlalu saya kuatkan gitu ya. Tapi mungkin karena harus memulai, insya Allah Ustaz, mohon doa aja. Insyaallah. Jadi prinsipnya gini ya. Nahnu du'at qabla ala kulli syai'. Saya kira itu sudah paham semua. Dan du'at itu PR terberatnya adalah memulai. Ya, jadi ketika kita nggak memulai, ya kadang-kadang memulai kan kita, ketika kita baru mau mulai kan kita nggak pusing dengan anggaran bagaimana ininya, ya pokoknya kita punya jiwa badan sehat, waras jiwanya, kita mulai aja. Gitu. Karena kita nggak mikir harus membiayai, tapi kalau kita mikirnya sebagai pengelola kan kita panjang mikirnya. Wah ini honornya berapa, terus kan ribet ya, banyak pikirannya. Kenapa? Karena itu yang akan dilibatkan banyak orang. Tetapi ketika kita rumah Quran itu adalah rumah Quran kita, dan itu adalah syukur aja, ya Allah saya syukur nih saya sudah bisa baca Quran, kemudian saya pengen orang lain juga merasakan kebahagiaan yang sama dengan saya gitu, yang bisa baca Quran. Ini pengen saya punya sparring yang sepadan, ya, sehingga kita latih teman kita sampai, atau murid-murid kita sampai bacaannya ya seperti kita. Mungkin susah ya menyamai kita, tapi mereka berkesempatan bisa lebih baik dari kita. Gitu. Ya kayak Mas Ibnu misalnya, mau nyamain saya susah, tapi bisa lebih baik dari saya. Paham ya? Dalam arti begini, ya memang nggak bisa kita menduplikasi seseorang sama persis itu. Tetapi bahwa kita bisa melampaui standar itu. Standar itu bisa kita lampaui ya. Jadi tidak untuk menyamai, tapi untuk melampauinya. Gitu ya. Capaian guru-guru kita. Gitu ya. Ketika ya Allah alam ya, kita sangat bahagia gitu di Jogja ini kita ada Mbah Munawir yang semua kiai-kiai Quran di seluruh Indonesia harus belajar kepada beliau. Ya sebelum mereka keluar negeri ya, meskipun dari Lirboyo, dari yang Ustadz Sofiano dari Malang, dari Amuntai, sebelum mereka ke Timur Tengah biasanya saringan dulu, memungkinkan dulu di Kerapian. Nah sekarang alhamdulillah sudah tersebar di seluruh Nusantara, generasi-generasi setelah Mbah Munawir, setelah Prof. Ahsin Sako, sekarang banyak ya ulama-ulama Quran kita langsung terhubung pada guru-guru, pada musanid-musanid yang ada di Timur Tengah, yang di Palestina, di Mesir, di Yaman, di mana-mana. Sehingga ya tambah mestinya kita lebih terbuka. Artinya pasar Indonesia ya dalam tanda kutip ya, segmen yang ingin belajar Al-Quran di Indonesia ini sedemikian rupa gitu. Jangan sampai fastabikul khairat kita lemah gitu, sehingga nanti ulama-ulama Timur Tengah lah yang membanjiri dakwah di Indonesia. Dan kita juga punya ya pribumi-pribumi, dan salah satunya kita harus terpanggil untuk
untuk apa namanya, merasa terpanggil untuk berbagi kebahagiaan, sharing happiness. Berbagi kebahagiaan bahwa kita bisa ngaji, kita bisa memproduksi kebaikan setiap hari. Gitu. Nah, ketika itu yang jadi motivasi buat kita, ya nggak ada ininya, nggak ada ruginya, Pak. Kenapa? Karena yang kita bagikan adalah kebahagiaan. Ya. Mbak Lala mungkin lama nggak berjumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Ustadz Wawan, Masya Allah. Aduh, saya malu ini ada Ustadz Wawan di sini. Bicara tentang ini, teman-teman, Bapak, Mas Ibnu Fajar, bicara tentang pendirian sekolah Quran gitu ya. Sebenarnya kalau di saya itu, kami memang malah sudah punya lembaganya, Kang Wawan. Jadi kami punya yayasan gitu ya untuk pendidikan anak-anak di kampung kami sini, khususnya anak kecil TK, lalu juga ada tempat pengajian sorenya. Tapi saya nggak berani masuk untuk mengajar ke sana karena sudah ada gurunya gitu. Berapa kali saya tawarkan, memang gurunya juga kewalahan sebenarnya megang ikro anak-anak, tapi ketika saya tawarkan bantuan tidak ada tanggapan, jadi kan saya juga nggak enak ya nawarin lagi. Makanya saya dari yayasan sendiri malah nggak bisa saya masuk di situ. Saya harus cari yang lain kalau saya mau belajar bareng Al-Quran gitu ya. Akhirnya saya kepikiran orang tuanya aja ya yang saya ajak belajar bareng gitu ya. Suami saya juga nyuruhnya begitu, tapi PD itu susah ya dibentuk. Saya masih sampai sekarang nggak yakin untuk bisa mengajar, apalagi kalau di kampung itu kan ya Kang Wawan dan yang lain, dianggapnya kalau sudah mengajarkan baca Quran itu ustazah. Nanti akhirnya jadi tempat bertanya masalah fikih, terus kemudian dianggap jago salawatan, lalu bisa mimpin pengajian keliling. Nah, itu beban berat buat saya. Jadi sampai sekarang saya belum berani gitu. Nah, memang yang dalam waktu dekat ini yang akan dijalani adalah di sekolah anak-anak saya, itu rencananya akan diadakan pembelajaran Quran. Waktu itu bertepatan sekali dengan Ustadz Dwi bicara sama kami di kelas, Ustadz Wawan, waktu itu beliau ngomongnya ilmu itu di-share, katanya Ustadz Dwi. Dan kebetulan beberapa hari setelahnya kok saya ditawari ngajar di sekolah anak-anak itu untuk ngajarin orang tua. Jadi agendanya dalam waktu dekat adalah itu, walaupun sampai sekarang harus menjalani TFT dulu, training for trainers untuk bisa ngajar gitu. Jadi saat ini saya sedang menjalani itu. Nah, kalau di sekolah anak-anak kan berarti sudah ada metodenya buku khusus ya, seperti UMI gitu, tapi mereka punya metode sendiri. Nah, kalau di kita sendiri sekarang Ustadz Wawan, berarti kita kalau akan mengajarkan pakai yang ini ya, bukunya ya? Itu ya, untuk yang pemula. Ya, yang dari nol ya? Ya. Oke, baik. Berarti ininya juga, ya apa yang Ustadz Wawan bilang, yang Ustadz Dwi bilang itu benar-benar buat saya pribadi memotivasi saya. Karena ya memang ini harus segera dimulai sebelum Allah cabut kenikmatannya ya kalau saya kurang bersyukur dengan men-share ilmu gitu. Jadi mohon doanya karena saya juga punya cita-cita dari beberapa tahun belakangan bahwa sebelum menginjak 40 tahun saya sudah harus bisa mengajar baca Quran. Beberapa bulan lagi saya 40 tahun dan mudah-mudahan minta doanya supaya cita-citanya bisa terlaksana. Amin. Ya, oke. Gitu, semangat. Ya, saya kira itu kalau memang kita tarik ke rumahnya susah, mainnya komunitas. Ya. Jadi misalnya jamaah pengajian penunggu sekolah apa, nanti dikasih jangan penunggu sekolah ya. Intinya ini saya ada komunitas di Jogja ini. Dari mereka dulunya rintisannya adalah penunggu sekolah TK ya. Sampai sekarang masih jadi majelis taklim ketika anak-anaknya udah pada kuliah gitu. Jadi ya itu kita bisa masuk di segmen-segmen itu ya, tapi ya harus telaten ya. Dan tadi memang nanti tuntutannya
ketika ini ya namanya, apalagi komunitasnya sosialita ibu-ibu ya, yang sekarang ini langsung tiba-tiba screenshot tanya gitu ya. Ini kalau ada kasus kayak gini gimana pendapat ustazah gitu, terus dan sebagainya. Nah itu ya kita keep silent aja ya. Mohon maaf, di luar kompetensi saya. Itu lebih selamat sebenarnya. Tapi kalaupun misalnya kita ada kesiapan untuk untuk menjawabnya, ya kita jawab sesuai dengan kapasitas kita. Jadi kalau ya dulu awal-awal begitu, saya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak di luar kompetensi atau di luar jalur kita baca Quran, ya tadi cukup jawabannya, ya mohon izin ini di luar kompetensi saya. Apabila berkenan, saya tanyakan dulu kepada guru saya yang membidangi itu. Gitu. Nah setelah ini jawabannya nanti di-sharingkan. Gitu, ada ininya. Ya mau nggak mau sih, tapi tadi dengan kita memproklamasikan diri itu sekutu akan datang lagi. Ya, begitu Indonesia merdeka, ya Belanda datang lagi gitu. Jadi ya, artinya kalau kita ya bulian, kemudian intimidasi dan sebagainya, ya begitu kita declare pasti akan datang. Nah itu ya akan menjadi godaan terberat kita bahwa kita akan konsisten atau tidak. Ya. Gitu. Tapi kalau sudah on the track, saya kira Bu Lala tinggal memulainya saja. Insya Allah. Nanti kalau ada kesempatan trip ke Bandung misalnya, ya, sekali-kali kita sharing-sharing gitu. Itu insya Allah ya. Mas Wahid masih stay tune, Mas Wahid. Belum. Baik, yang berikutnya adalah keistiqomahan. Rasulullah SAW ketika ditanyai seorang sahabat yang, ya Rasul saya ingin bertanya, tapi pertanyaannya cukup padamu saja. Dia jawaban ini tidak akan aku dapatkan dari selainmu. Dalam hadits Arba'in, beliau sampaikan, apa itu? Yaitu amantu billah sumastaqim. Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Gitu ya. Nah, jadi ini ada dua konsep besar. Yang pertama, kita hadir membangun rumah Quran ini dengan iman. Kemudian kita mengistiqomahinya, mengharapkan keistiqomahannya. Gitu ya. Mengupayakan bisa istiqomah. Ya, hadis ini dalam banget ya untuk kita. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita hadirnya dengan kepentingan pribadi, bukan karena iman, ya, pasti akan segera runtuh, gitu ya. Bangunan-bangunan yang ingin kita, yang bahkan itu mungkin sudah kita visualisasikan dan seterusnya. Tetapi ketika iman yang kita kedepankan, ya Allah, saya membuka rumah Quran, saya declare, saya membangun komunitas pengajian Al-Quran ini, ya karena keimanan kepadamu sebagai bukti bahwa iman kepada kitabullah, bahwa kita menjadi jalan ya penjagaan Allah sampai yaumil qiyamah. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kita sedang memantas-mantaskan diri menjadi pasukannya Allah untuk menjaga kelangsungan dan kemurnian Al-Quran sampai akhir zaman. Nah, panggilan iman itu ya kemudian ketika kita jawab sami'na wa ata'na, kemudian ya pasti ada tuntutan untuk mengistiqomahkannya. Godaannya banyak banget ya, mulai dari ya nanti kesibukan, mulai dari dukungan ya suami yang awalnya maju jalan, pas di tengah-tengah mungkin ada kesibukan yang lain, ada tugas luar kota, ada macam-macam ya, banyak kegiatan dan seterusnya, sehingga tadi pokoknya begitu stay tune ya langsung ya tambahkan itu. Bagaimana mengistiqomahkannya ya kita semua secara teori sudah tahu ya,
bahwa keimanan itu yazid wa yanqus. Kalau kata almarhum Ustadz Zainuddin MZ, itu kalau kelas kita mah bukan yazid wa yanqus, tapi lu ada apa kagak gitu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang kagak gitu. Nah, keluar masuk, kita mah bukan naik turun, tapi iman itu keluar masuk. Nah, itu juga ya penting ya. Jadi, tapi juga ketika kita sudah declare, maka saat itu juga kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan tadi upaya mengistiqomahkan. Oh iya, dulu karena nggak ada mantan ustazah, tidak ada mantan kiai. Nah, gitu. Nah, kita akan terpompa semangatnya kadang-kadang ya. Ketika kita sudah nggak ngajar, tapi tiba-tiba ada yang menyapa, Bu atau Pak, terima kasih ya dulu udah ngajarin saya. Ini alhamdulillah saya ikut. Sekarang bisa bantu mengajar di perantauan, bisa membuka majelis taklim dan seterusnya. Nah, ketika celengan-celengan itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu demi satu. Nah, pada saat itu kita sudah ya harus saja adanya. Ya, betapa kita yang sebenarnya tidak punya peran apa-apa gitu ya, digerakkan oleh Allah masuk dalam arusnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Allah libatkan banyak orang yang kemudian menjadi bermanfaat oleh kita. Padahal di sekeliling kita banyak pada saat itu ustadz-ustadzah yang sudah lebih kompeten secara kapasitas, lebih terkenal juga, tetapi orang percaya kepada kita. Orang mempercayakan putranya atau dia sendiri untuk nyaman belajar dengan kita. Nah, ketika huruf-huruf itu terbaca, yaitu adalah pasif pahala kita. Itu yang akan menjadi syafaat bagi kita. Gitu ya. Kadang-kadang kita kalau baca Quran di depan jamaah, di depan santri, ya ada dibagus-bagusin, ada ujubnya, ada riaknya, gitu kan. Nah, tapi ketika ada santri yang dia karena takut pada Allah, karena ketakwaannya membaca, gitu ya, dengan keikhlasan, gitu, maka itu sebenarnya pasif pahala buat kita. Yang kadang-kadang kita sendiri pas membaca nggak karu-karuan hatinya, gitu ya. Nah, disitulah kenapa kita terus ngajar. Kenapa? Karena ya tadi kita meraba diri sendiri. Betapa kita ini acak-acakan lah di depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam banyak hal kemudian kita ditolong oleh banyak santri yang mereka pada saat tertentu mungkin ya dari sekitar ribuan santri, ribuan orang yang sudah pernah tersambung ya, pernah belajar bersama, itu ada yang ya membaca dengan ikhlas sehingga kemudian Allah masih selamatkan kita di terseok-seok dalam kefuturan gitu ya. Sehingga masih datang ya Allah makasih, ada yang berterima kasih, ada yang pamer ya Ustadz, sekarang saya sudah punya pondok, sekarang saya udah ngabdi di sini terus begitu. Kemudian banyak kebaikan-kebaikan yang tiba-tiba Allah perlihatkan dan kita sempat dilewatkan di situ dalam kehidupan seseorang itu, dan dilewatkannya dalam rangka kebaikan. Nah itu, masya Allah tuh, ya itu melebihi deposito yang cair, nikmat, gitu ya. Ya saya kira itu, sahabat yang dirahmati Allah, maka keistiqomahan ini adalah rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak pernah tahu ya, seberapa panjang kita mampu istiqomah di dalam perjalanan hidup kita ini. Kita tidak pernah tahu akan terhantarkan sampai husnul khotimah atau tidak, tapi yang selalu kita minta adalah itu. Dan Ibnu Katsir menyampaikan tidak mungkin seorang ahli surga beramal dengan amalan-amalan ahli neraka. Sebagaimana juga seorang ahli neraka beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Itu tidak mungkin, tapi keduanya pasti seiring gitu ya. Maka kita cukupkan dengan surat Ar-Ra'd ayat 11, la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
ayat ini punya dua makna. Yang pertama itu makna yang pada saat ayat ini diturunkan, yaitu di Madinah pada saat itu para Rasulullah bersama para sahabat sedang melimpah rahmat dan rahmatnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini bermakna ketika kita sudah berhasil membangun ya komunitas yang bertakwa, maka ayat ini bermakna ya, jangan melenceng, jangan maksiat, jangan keluar dari jalan Allah. Sebabnya apa? Kalau keluar dari jalan Allah maka akan kita dicabut nikmatnya. Nanti dibaca lengkapnya ya setelah yughayyiru ma bi anfusihim, itu ayat-ayatnya tentang azab gitu ya. Nah, ini makna yang pertama, makna yang aslinya. Tetapi kemudian para ulama mutakhirin salah satunya Buya Hamka memaknai ayat ini sebaliknya gitu ya. Kenapa? Karena kondisi saat itu kemaksiatan merajalela. Ya, hegemoni politik dan seterusnya yang ada pada saat itu, situasi sosialnya itu tidak kondusif untuk untuk orang-orang yang pengen bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimaknainya dibalik. Ya, yakni bahwa kalau kita nggak berubah, kalau kita tidak menampilkan diri, kalau kebaikan-kebaikan tidak disebarluaskan, ya tidak akan pernah ada orang yang mau tergugah berbuat baik. Kalau kebiasaan membaca Al-Quran ini tidak ada yang ngompor-ngomporin, ya, tidak ada yang tidak ada yang menyuarakan, ya tidak akan tersuarakan. Ya, beberapa pengalaman yang menarik ya berkaitan dengan istiqomah ini. Nah, ini nanti akan menjadi ujian-ujian awal ya. Itu adalah bahwa ketika nanti kita declare, itu pasti ada yang sakit hati ya dalam tanda kutip. Lembaga-lembaga yang sudah mapan, ustadz-ustadzah yang sudah mapan itu akan lu siapa gitu. Tapi itu kita syukuri gitu ya. Saya dulu memaknainya ya ketika di Jogja ini ada AMM yang besar ya dengan metode Iqra-nya. Ketika saya dulu mulai Fantaksin di 2011 itu saat itu ya siapa ya saya santri panjenengan. Saya ingin panjenengan sama semangatnya ketika dulu mengajarkan itu kepada kami. Gitu. Nah, akhirnya kemudian ya semuanya bangkit. Kemudian alhamdulillah dalam tempo 12 tahunan ini dari 2011 sampai 2022 ini sekarang gerakan Quran di Jogja sudah sedang hangat ya. Artinya metode banyak yang masuk, kemudian segala macam ya, banyak ya, hangat. Maksudnya hangat tuh gimana? Ya kalau kita di perapatan yang jualan banyak itu artinya omset perputarannya tinggi gitu ya. Nah, kita juga begitu, kalau banyak lembaga Quran kita berlomba-lomba, nah berarti hangat itu pasarnya. Orang mau ngaji di mana saja boleh. Nah, kita nggak usah sakit hati ya, kita nggak usah. Justru ketika kita dikatakan, lu siapa ya? Saya belajar, saya sedang belajar. Dan saya ingin berharap ustadzah yang selama ini santai-santai, ayo lebih gesit lagi. Gitu. Nah itu saja saya kira sedikit ya. Mungkin ya motivasi juga bukan, curhat saja lah ya, sharing session saja. Bagaimana kita memulai dan memelihara, kesiapan untuk memelihara. Saya pegang hadisnya, amantu billah summastaqim. Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomah. Itu aja. Memulainya dengan iman, kemudian kita langkah-langkah berikutnya adalah untuk mengistiqomainya. Gitu ya. Itu. Karena tidak ada dakwah yang sederhana, tidak ada kurang apa sempurnanya Rasulullah SAW, tapi ya beliau ada cobaan, diancam dibunuh, diboikot, kemudian harus hijrah, harus macam-macam, banyak ya cobaan-cobaan manusiawinya. Nah, tapi ya itulah dakwah dengan itu. Tapi surganya paling tinggi gitu ya. Seperti yang kita harapkan bersama-sama.
Mudah-mudahan Allah berkahi langkah-langkah kita, berkahi ilmu kita, berkahi juga guru-guru kita. Allah, mari kita bersyukur telah dipertemukan dengan para guru yang solih, yang hanif, yang tulus ikhlas mengajarkan ilmunya kepada kita. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau-beliau yang menyambungkan kita sampai dengan Rasulullah SAW. Khususan ila syekhona wa ustaduna wa ustadudi imana SPDI wa jami'a syekhona wa ustaduna ila Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, cukup. Sudah azan nih di Jogja. Di Bandung belum ya? Di paling terakhir nanti di Siak ya. Bandung dulu, terus Jakarta, terus Siak ya. 12-13. Ya, barakallah. Ya, baik. Itu ya, kita sempurnakan dengan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurang khilafan dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, yang menginspirasi, menumbuhkan semangat sehingga dakwah Al-Qur'an terus ya terbumikan di manapun panjenengan berada. Dan juga kita boleh ya menjangkau luar daerah. Oh ya, satu lagi, sebenarnya ada yang pengen kami garap tapi sampai sekarang belum, Pak. Nah, belum bisa terjangkau, yaitu untuk adik-adik kita yang ekspatarian ya, yang mereka kerja di Hong Kong, mereka kerja di London, mereka kerja di negara-negara yang kita tidak mayoritas, itu mereka kesulitan cari guru ngaji. Nah, sekarang dengan online ini alhamdulillah sih ada beberapa santri kemarin laporan, Ustadz mohon izin saya ngajar di Inggris. Padahal dia habis pusalan bareng. Ada yang ngajar di Inggris, ada yang ngajar di Australia gitu. Nah, dengan media-media online seperti ini. Itu alhamdulillah ya. Artinya ini juga solusi juga di zaman ini bagaimana saudara-saudara muslim kita juga bisa ngaji meskipun jaraknya jauh ya. Itu juga segmen yang perlu kita lirik juga ya. Gitu ya, insyaallah. Baik, itu billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fantasin. Makin ngaji makin Jazakallah khair. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Laras. Waalaikumsalam. Izin ya, cukupkan.